Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurul Komariah, NPM 246600719. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kampanye praktik baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran IPAS kelas 3 di SDN Pakis 1 Surabaya. Scaffolding merupakan suatu metode dalam memberikan bantuan atau dukungan belajar kepada peserta didik dengan tujuan untuk mendorong peserta didik mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Dukungan ini bersifat temporer dan berkurang seiring dengan berkembangnya kemampuan anak. Kemudian, Zone of Proximal Development atau ZPD. Istilah Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal dikenalkan oleh Vygotsky, yang merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial peserta didik ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Berdasarkan definisi tersebut, batas bawah dari ZPD adalah tingkat sebuah masalah yang mampu dipecahkan oleh anak secara mandiri. Batas atas ZPD adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari seorang instruktur. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat dilakukan melalui beberapa cara yang berfokus pada penyediaan dukungan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak, yaitu yang pertama, menggunakan petunjuk atau instruksi yang jelas dan terstruktur untuk membantu anak dalam memahami konsep yang sulit. Kedua, menggunakan pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi dalam proses belajar. Ketiga, guru dapat mendemonstrasikan cara menyelesaikan suatu aktivitas atau mengatasi kesulitan. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik untuk membantu anak memahami apa yang telah dicapai dan area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu memanfaatkan alat bantu atau teknologi untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 3C di SDN Pakis 1 Surabaya pada mata pelajaran IPAS dengan topik ke para penghuni alam mengenai macam-macam ekosistem dan penghuninya. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik dapat belajar melalui interaksi dengan teman sebayanya. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky yang mementingkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal atau sosial, kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Berikutnya, langkah-langkah praktik pembelajaran dengan scaffolding. Pertama, kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengasah pemikiran peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan topik yang akan dipelajari serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik terkait materi yang sedang dipelajari dan melakukan tanya jawab untuk mengasah pemahaman serta kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian, mengelompokkan peserta didik secara heterogen. Hal ini bertujuan agar peserta didik yang mempunyai pemahaman lebih baik dapat membantu dan memberikan bimbingan kepada peserta didik lainnya yang membutuhkan bantuan. Setelah itu, guru memberikan LKPD yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan berdiskusi secara berkelompok.
Selama proses diskusi, guru akan memonitoring dan memberikan bimbingan agar peserta didik dapat terarah dalam penyelesaian tugas terkait materi macam-macam ekosistem dan penghuninya dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah peserta didik berhasil menyelesaikan LKPD, selanjutnya setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan. Tahap terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan pada kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru, menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Kemudian, peserta didik lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat temannya. Peserta didik juga mampu mengembangkan kemampuannya dalam memahami materi dan berpikir kritis, serta mampu berbagi pengetahuan dengan temannya. Selanjutnya, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih telah menonton, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.